Halo semua teman-teman, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mohon di-like, mohon di-subscribe agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan pidato dari Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa dipanggil AHY, Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini gencar melakukan serangan-serangan ataupun kritik kepada Bapak Presiden Jokowi maupun pemerintahannya karena dia ingin menunjukkan wajah atau semangat perubahan yang diusungnya bersama koalisi PKS, Nasdem, dan tentu capresnya Anies Baswedan. Nah, kita mau simak bareng-bareng apakah pidato-pidato AHY ini benar, ngaco, atau tidak bisa diterima akal sehat gitu. Nah, kita mau simak dulu, benar nggak pernyataan-pernyataan AHY ini, atau kita sebenarnya tidak setuju dengan pernyataannya. Yuk kita tonton videonya bareng-bareng. KN. Demokrat memandang bahwa sebetulnya semangat membangun ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini, ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Saya terus terang ketika ada pembahasan di DPR, saya mengatakan tolong berikan catatan-catatan kritis. Semangatnya kita nggak ada masalah. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus pokoknya harus sekarang, kalau nggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya yang gunting pita, nanti diklaim oleh yang lainnya. Tapi bukan itu permasalahan kita. Ini ada masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita. Saya khawatir nanti itu nggak jadi, nggak sukses, rakyat kita menderita. Saya ingin berbagi visi, berbagi mimpi besar, berbagi cita-cita besar bangsa ini. Kita harus punya perencanaan taktis, bukan perencanaan, tapi perencanaan taktis. Visinya juga visi taktis. Punya strategi juga yang taktis, karena kita berkompetisi dengan negara lain. Punya strategi besar tapi strategi taktis untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Yang kedua, IKN Nusantara, ibu kota Nusantara. Banyak yang bertanya ke saya, itu apa sih Pak? Perlu saya sampaikan, 56% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Dan yang terpadat itu di Jakarta. 56% penduduk kita ada di Jawa, berarti 149 juta dari 17.000 pulau. 149 juta itu ada di Pulau Jawa. Itu perlu pemerataan. GDP ekonomi kita 58% itu juga ada di Jawa. Yang 17.000 pulau yang lainnya diberi bagian apa? Beban Jakarta itu sudah sangat terlalu padat sekali. Sebagai kota pendidikan, sebagai kota pariwisata, sebagai kota bisnis, sebagai kota ekonomi, sebagai kota pemerintah,
tahun yang akan datang, tetapi kita harus melihat visi yang jauh ke depan. Oleh sebab itu, hilirisasi IKN Nusantara ini harus diperkuat, harus dilanjutkan, harus ditingkatkan. Ya, saya mau sedikit mengomentari pernyataan AHY tadi yang mengatakan untuk apa buru-buru, apa sih yang dikejar gitu loh. Sorry sekali Mas AHY, cara kerja Anda itu kenapa Hambalang mangkrak, Wisma Atlet mangkrak, terus bangunan yang jadi syuting Pengabdi Setan 2 itu mangkrak, banyak lagi yang mangkrak. Itu ya karena pola pikir tadi seperti tadi, apa sih yang dikejar Pak Jokowi berbeda. Bagi dia seluruh pekerjaan ada targetnya. Bahkan dia perintahkan ke Menteri Basuki, ke Pak Bas, proyek ini harus selesai ya, proyek ini selesai ya. Kapan rampung? 2024. Kapan rampung? Dia selalu target, dan target. Nah, dengan ditarget, maka pekerjaan itu akan rampung sesuai waktunya. Kalau dia selesai sesuai waktunya, bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi, yang beginikah yang mau kita pilih menjadi wakil presiden atau presiden atau apapun kelak dia AHY ini berkarir? Bagi saya sangat tidak mewakili semangat anak muda seperti yang dia citrakan, mewakili perubahan, mewakili milenial karena dia muda, tapi semangatnya tidak muda. Semangatnya tidak menggambarkan optimisme, semangatnya tidak menggambarkan percepatan, semangatnya tidak menggambarkan lompatan-lompatan strategi nasional yang dilakukan Pak Jokowi tadi. Seperti kata Pak Jokowi, harus taktis. Taktis artinya apa? Harus mampu merespon keadaan dengan cepat, dengan tangkas, dengan baik dan segala macam. Jadi saya rasa Mas AHY di sini sangat keliru gitu loh. Jadi jangan coba-coba lawan apa yang dilakukan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sudah sangat berpengalaman. Dia melihat helikopter view dari atas karena dia sering keluar negeri, bergaul dengan pemerintah-pemerintah atau presiden-presiden dari luar negeri. Jadi dia bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi di dunia sehingga dia harus lakukan perbaikan di Indonesia gitu teman-teman. Yuk kita simak video selanjutnya. Saudara-saudara, Partai Demokrat dan kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN, hingga membuat kinerja sejumlah BUMN kita jauh di bawah sasaran. Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang. Pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek, apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan. Akibat utang meroket, ruang fiskal sempit. Per Maret 2023, utang kita mencapai lebih dari 7.800-an triliun rupiah. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali. Coba kita lihat, kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju, makmur, adil, bermartabat, dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Jadi ini seperti telur dan ayam. Yang kita kerjakan tuh kalau sungguh-sungguh diniatin dengan baik dan tidak sebenarnya sulit, tapi dibikin sulit. Banyak kita mempersulit diri kita, bilang utang kita banyak. Kita negara yang utangnya paling sedikit sekarang ini. Compare to other peer countries. Oh iyalah, bandinginlah sama-sama negara yang besar. Jadi kita jangan, kau tuh jangan membuat dirimu kerdil. Kamu negaramu negara besar. Agus, mau gimana juga kamu berapi-api begitu pidatonya. Bagi saya tidak berkualitas pidatomu itu. Cuma mencari kesalahan, mencari kekurangan, dan pidato provokasi kalau menurut saya. Nggak ada pidato untuk membangun. Nah, makanya pidatomu itu
bagi saya cuma setara dengan kelas SMP lah. Tidak bermutu. Intinya tidak bermutu sebagai politisi yang sudah tinggi lah, karena kamu kan ketua umum. Tetapi nggak ada kualitasnya. Berapi-api bagaimanapun, saya tidak berminat untuk memilih Anda. Jadi seperti yang tadi dibilang Ibu Sri Mulyani ya, bahwa kalau kita tidak membangun, kita tidak akan maju, kita tidak akan kaya. Tidak ada orang yang kaya tanpa membangun. Jadi Pak Luhut juga menambahkan, loh, utang kita dibanding negara lain masih kecil. Toh utang itu untuk sektor produktif. Jadi saya pikir saya lebih percaya argumentasi dari Pak Luhut dan Ibu Sri Mulyani dalam hal ini. Gitu loh. Bahkan Bapak yang terakhir mengatakan dia mau pidato seberapi-api apapun, dia tidak akan pilih yang namanya AHY karena selalu pidatonya itu menjatuhkan dan tidak membangun gitu loh. Ya, kita lanjut. Ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Kita bisa berutang sampai 60%. Sulit dimengerti. Ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Apa salahnya? Apa salahnya? Utang kalau kau bisa bayar dengan proyek itu kan tidak ada masalah. Kita paling kecil di antara negara-negara banyak. Kita masih pelihara 29% sampai sekarang. Partai Demokrat dan kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN. Hutang itu jadi masalah kalau kau pakai untuk subsidi. Tapi kalau hutang itu produktif, ya nggak anu dong. Itulah berbisnis. Lah, bank itu mau ngasih pinjam duit ke kita karena dia tahu kita bisa mengembalikan dengan proyek itu. Ya salahnya di mana? Ya salahnya di mana? Sebagian proyek dan mega proyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Anda mau celoteh apapun, fakta berbicara. Sekarang mah mendingan ada tol. Kalau dulu perjalanan lama, bisa 2 hari 2 malam. Sekarang ada tol, 1 hari 1 malam bisa sampai Palembang dari Jakarta. Pokoknya banyak keuntungan yang jelas kan. Petani juga terangkat kan. Dulu kan dia bingung jual petani kan, susah jual kemana-kemana kan. Semenjak ada tol sekarang pokoknya petani juga mungkin merasa senang lah. Kalau jalannya berlubang, makan waktu yang sangat lama. Semenjak tol ini bisa dilewatin, semua keluhan-keluhan itu bisa hilang semua. Adakah kemudian urgensinya adalah untuk menegaskan gitu posisinya layak sebagai cawapres atau seperti apa? Saya kira ini pancingan yang cukup bagus. Dengan sendirinya AHY mau mengatakan kalau saya dipilih menjadi wakil presiden. Sementara itu, kita perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro rakyat era pemerintahan Presiden SBY. Motifnya apa? Motifnya apa? Butuh pengakuan. Itu loh. Ini baperan banget gitu loh. Ini baperan banget gitu loh. Sekarang dia minta belain bapaknya, besoknya bapaknya pengen belain dia. Ini partai keluarga betul gitu loh. Tetapi memang dengan semua upaya yang dilakukan oleh AHY dengan sampai malam ini gitu ya, dengan pidato itu, lalu tidak terpilih juga menurut saya nggak bisa membayangkan apa yang akan dialami, dirasakan oleh AHY dan Demokrat ya. Partai Demokrat masih terus berupaya menjadikan AHY sebagai cawapres mendampingi capres Anies Rashid Baswedan. Mereka maksa pokoknya. Itu AHY mendampingi. Nggak kebayang kan kalau usaha AHY sampai malam ini udah pidato segala menyerah terhadap pemerintah begitu kuat, tiba-tiba tidak dipilih sebagai wakil presidennya oleh Anies Baswedan. Anda bisa bayangkan nggak perasaan AHY dan sekaligus orang-orang Demokrat? Akhir-akhir ini telah terjadi kemunduran demokrasi secara fundamental. Demokrasi yang baik dan matang mesti ditandai oleh dijaminnya kebebasan berbicara. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa seperti yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita Ya, teman-teman, video dari AHY, Agus Harimurti Yudhoyono yang belakangan terus gencar mengkritik Presiden Joko Widodo karena ingin menggambarkan wajah perubahan, arah perubahan. Di satu sisi dia ingin menaikkan nilai jualnya untuk menjadi wakil presiden Anies Baswedan. Itu aja teman-teman, bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Mohon di like, komen, dan subscribe.